di sana? Kalau untuk kru sendiri, untuk sopir kita ada 5, untuk kernet itu ada 4. Soalnya untuk unit bisnya kami ada mediumnya 4, terus big busnya 1. Oke, ada dari tempat lain untuk bisa nitip kayak gitu biasanya nggak? Iya, biasanya kayak gitu, banyak ya? Iya, kayak gitu. Alhamdulillah dari kami sendiri sering kekurangan unit, Mas. Jadi kami... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah OTT akhirnya bisa menyapa kembali untuk teman-teman para pemerhati Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan untuk bisa menginformasikan informasi yang terkini yang ada di Fakultas Hukum apa saja, yaitu dengan dikemas, yaitu dengan podcast OTT, obrolan tipis-tipis. Nah, di samping saya itu ada seorang yang bisa dibilang berjiwa bisnismen keren handal. Nah, tetapi beliau juga mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Namanya Mbak Nurvita Kiki. Betul ya, Mbak? Betul. Apa kabar Mbak Kiki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Beliau ini tuh kita hubungi 1 tahun yang lalu, teman-teman semua. Tapi karena kesibukan beliau ini dan beliau baru berkesempatan dan bisa hadir kayak gitu. Terima kasih matur suwun sudah mengkonfirm undangan kami ya bisa di OTT ini untuk bisa berbagi dengan teman-teman semua. Yeah. Oke, selama 30 menit nanti kita berbincang singkat ringan ya. Yeah, siap ya? Oke. Mbak Kiki, sehat ya? Alhamdulillah kayak gitu. Nah, yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, beliau adalah menekuni di bidang usaha di bidang transportasi lah kayak gitu ya. Travel dan transportasi. Namanya apa, Mbak? Kiki Trans. Kiki Trans. Nah, teman-teman bisa searching tadi itu di IG atau di websitenya atau apa ada ya? Iya, ada IG-nya di Kiki Trans Jogja. Kiki Trans Jogja. Nah, luar biasa kan, udah cantik, mandiri ya kan? Kuliahnya rajin juga kayak gitu. Kurang apa coba? Nah, Kiki Trans mulai menggeluti atau punya ide itu dari kapan, Mbak? Sebenarnya itu kan usaha dari orang tua nggih, Mas. Oke, usaha keluarga ya. Iya, usaha keluarga. Kalau dari Bapak sendiri itu menggeluti itu mulai dari saya TK kalau nggak salah. Dari TK? Oke. Jadi sekitar lama tahun sekali 2007 ya? 2007 ya. Sampai sekarang? Awalnya kan juga cuma Mas, punya mobil. Tahun segitu kan belum banyak yang punya mobil nih. Nah, terus ada tetangga minta diantar kemana atau siapa gitu. Dan akhirnya dari itu terjadilah bisnis. Bisnis keluarga itu Kiki Trans. Awalnya memang Kiki Trans? Iya, dari dulu. Dari awal? Dari awal. Disiapkan dari keluarga ini, nanti kalau misalkan bagi udah gede nih kan kayak gitu ya. Iya, sepertinya ngoten. Gitu. Tentunya begini ya. Tentunya bisnis itu kan tidak mudah ya. Ada pasang surutnya kan gitu. Apalagi kemarin ada pandemi juga kan kayak gitu. Mbak Kiki sendiri yang yang menangani lah ibaratnya, yang menangani di bidang bisnis juga ikut berkecimpung di situ, ngurusin kayak gitu. Ada seperti apa untuk yang kemarin sempat COVID kayak gitu? Untuk bisnis transportasi sendiri kan mulai naik itu sebenarnya di tahun 2018 akhir. Dan di 2019 itu baru puncak-puncaknya pariwisata. Dan di akhir tahun Indonesia sendiri udah diterjang pandemi nih. Di mana semua bisnis pariwisata harus diberhentikan. Nah, itu benar-benar ngefeknya ke transportasi, Masya Allah, yang kayak alhamdulillahnya di tempat saya nggak yang begitu terguncang banget. Ya, meskipun nggak ada orderan sama sekali. Sama sekali karena semua objek wisata pariwisata itu kan semua harus di close tutup ya. Harus tutup. Tapi itu sampai yang rekan-rekannya Bapak ada yang tadinya bisnya 10 tinggal 2. Oh gitu. Soalnya ya memang karena usaha kan pasti tidak jauh-jauh dari hutang piutang. Betul. Ya harusnya bulan ini bisa ngangsur karena itu apalagi 2 tahun.
dimana sih orang yang punya 1 bulan punya angsuran 60 juta kan mau nggak mau harus dijual. Iya. Memang apa ya, pandemi itu melumpuhkan segalanya ya. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah berangsur surut kan kayak gitu, sudah bangkit kembali kan kayak sudah gitu luar ya. biasa Iya. Nah, kalau saya lihat ini Kiki Trans itu apa namanya? Setiap hari itu ada aja ya yang menggunakan ini ya jasanya ya kan kayak gitu. Nah, Mbak Kiki sendiri di sini sebagai apa? Kalau saya itu apa ya Mas? Kalau dibilang sebagai owner belum, marketing juga kalau mau. Jadi kayak ya sebisa mungkin saya menjadi tim promotor dulu, promosi. Okay. Terus ini kebetulan UAD ini yang jadi langganan tuh justru malah psikologi. Oh, psikologi. Iya. Mereka mereka kayak misal outbound atau apa gitu sering pakai. Hubungi. Iya. Oke, kayak gitu. Oke. Kalau dari hukum sendiri masih ditunggu. Oke, siap. Nanti mungkin siapa tahu ada logonya Kiki Trans di sini. Amin. Oke, Mbak Kiki, pernah Mbak Kiki apa namanya ya? Karena kan terkadang itu kalau setahu saya kalau travel itu kan bisa mengantarkan apa namanya ya, rombongan atau apa yang mereka pengen itu yang dituju kan gitu. Pernah menemani atau mengawal atau gimana? Iya, itu biasanya kalau yang masih teman atau saudara gitu. Ayo Mbak dikasih TL tour leader buat nanti tiketing atau apa, itu saya juga biasanya bersedia untuk ikut. Langsung terjun? Nggih, soalnya gitu. Kan permintaan biasanya Mbak Kiki aja. Oh, ada yang request? Iya, ada yang bisa ya? Gini. Saya nggak ngerti alasannya apa ya. Ya karena itu kan temannya Mbak Kiki ya, mungkin ya dari baik teman kan kayak gitu. Mungkin ya servisnya lah kali ya. Servisnya seperti apa kalau di Kiki Trans? Yang jelas kita yang diutamakan atau apa seperti kan biasanya ada kayak gitu yang ya. Diutamakan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Iya. Mintanya apa, requestnya apa, misal untuk tujuan sendiri selama itu masih di kota yang sama, itu pasti kita layani. Mau pulang sampai jam 1 malam, jam 2 pagi nggak masalah, asalkan merekanya nggak capek. Oke. Terus apalagi ya Mas, mungkin ya cara kita mengindahkan dari orang, cara melayani itu kan juga berpengaruh. Gitu. Mbak Kiki pernah menemani meneeli lah ya ibaratnya sampai ke luar kota begitu? Kalau luar kota mungkin belum ya Mas, soalnya kan masih kuliah juga. Oh iya ya, bagi waktunya karena ini ya, karena untuk luar kota itu kan harus membutuhkan waktu yang panjang. Biasanya kan itu trip kan seperti itu ya. Kalau misalkan masih regional Jogja mungkin masih bisa kalau waktunya cocok kan begitu. Nah, Mbak Kiki, boleh tahu nggak ada berapa kru di sana? Kalau untuk kru sendiri, untuk sopir kita ada 5, untuk kernet itu ada 4. Soalnya untuk unit bisnya kami ada mediumnya 4, terus big busnya 1. Oke, ada dari tempat lain untuk bisa nitip kayak gitu biasanya nggak? Iya, biasanya kayak gitu banyak ya. Gitu. Alhamdulillah dari kami sendiri sering kekurangan unit Mas, jadi kami mengambil dari tempat lain. Oke, biasanya memang seperti itu ya. Dunia usaha kan pasti ada sini kurang ambil sana, sana kurang ambil sini. Kan? Oke, tentunya begini, bisnis seperti itu, transportasi itu tidak lepas dari komplain. Betul ya. Bagaimana manajemen untuk menjaga kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan itu seperti apa? Iya, yang di Kiki Trans? Kita kan yang pertama intinya mengutamakan kepuasan mereka, permintaan mereka apa. Selama kita bisa ngasih, pasti kita kasih. Terus gimana caranya kita ngejaga mereka, Mas, entah dari tutur kata kita, cara kita meyakinkan mereka. Terus Mas? Misal biasanya kalau di tempat saya, misal Mas Kolik nih order ke saya. Nah, karena itu untuk keperluan kampus, kan pasti Mas Kolik juga butuh waktu buat ngubungin saya. Betul. Itu nanti kami ada tanda terima kasih. Gitu. Memang service excellent lah ya. Itu yang perlu dijaga, karena kalau misalkan kita pertama kita pakai, ya kan itu jasanya dari Kiki Trans gitu. Ada kesannya baik. Nanti mungkin suatu saat akan kembali lagi
lagi, ya kan, Iya, seperti itu nggih, ya. ngoten niku, Mas. Nah, boleh diminum dulu Mbak. Kita Nggih, santai aja. Terima kasih. Nih, saya tanya yang ringan. Hobinya apa Mbak? Mbak Kiki? Waduh, untuk saat ini hobi saya apa ya? Ngelembur berkas. Iya, untuk saat ini itu ngelembur berkas. Sampai ada banyak chat pesan bis gitu langsung saya, Mas, untuk saat ini hubungi bapak dulu nggih. Oh gitu ya? Iya, soalnya emang nanti nggak kebales kalau sama. Oh gitu, ya karena ya memang beliau ini kan semester akhir ya teman-teman juga. Ada praktikum, ada skripsi, mungkin KKN juga kan Ya, kayak gitu. Kalau misalkan ada apa namanya, ada pelanggan ataupun yang mau pakai jasa Kiki Trans kayak gitu itu memang harus dibagi untuk kantornya juga kan. Betul. Seperti itu. Nah, kalau hobinya kan saya tidak tahu ya, dibisikin, tapi saya mungkin apa ya, ini perempuan, ini cewek kan kayak gitu ya. Punya usaha gitu, tapi tidak lepas dari dunia sepak bola. Kok iso jenengan itu gimana ceritanya ini? Kalau dunia sepak bola itu mungkin saya cuma hobi lihat. Oh, fans? Ya. Fans? Enggak, buatan juga. Kalau saya tuh sebenarnya lebih ke motor cross. Oh wow. Iya. Motor cross teman-teman. Saya baru dengar ini. Jadi emang karena mungkin lingkungan Mas, rumah saya gitu. kan Anggun. Oh, aslinya Budi? Cangkringan. Oh, Cangkringan Iya. teman-teman semua. Kan Oke. itu biasa buat lintasan trail. Oh, atau apa. gitu. Iya, sering lihat kan jadi kepengen. Oh. Terus kadang ikut Oh, rider juga ya? rider, tapi cuman ya kalau ada waktu. Kalau ada waktu. Ini bukan sekedar hobi ya? Hobi. Hobi aja gitu. Nggak takut. Kalau motor cross kan apa ya? Kesannya itu gimana ya? Cowok banget kan kayak gitu. Tapi kan seru gitu, Mas. Seru ya? Iya. Di Cangkringan juga di sana? Iya, di Cangkringan. Tapi saya kayak yang Trabas ngoten Mas. Jadi bukan Trabas yang itu apa teman-teman? Aku kurang ngerti. Trabas ya apa ini? Trabas. Trabas itu jadi nggak ada lintasan pasti. Oh gitu. Nih, jadi kayak Trabas ya. Trabas aja. Oh, kalau Nggak ada jalan Trabas aja iya, pokoknya. bukan. Oke, Trabas ya. Nggih. Oh ya. Kalau apa ya? Semalam itu saya lihat jadi begini. Ini kenapa nggak dibubarin? Mendingan jadi apa nih? Jadi apa sih namanya? Mendingan jadi apa ya? LSM atau apa kayak gitu. Setiap minggu sedekah poin terus kan kayak gitu. Di mana itu, Mas? Di status. Oh. Apa itu salah satu favorit tim atau enggak di dunia sepak bola? Saya nggak menyebut tim mana. Atau saya sebut. Kalau itu Dia gini teman-teman. Beliau ini salah satu fansnya dari Chelsea. Yang kalian punya fans Chelsea bergabung sama ini monggo. Cuman saya nggak tahu lah Chelsea ini akhir-akhir ini. Oh, pindah haluan lah, Mas. Pindah haluan ya. Nah, kemarin timnya pada waktu Piala Dunia juga nggak menang teman-teman. Dia pendukung apa ya? Pokoknya pindah yang juara satu. Pindah yang juara satu. Nah, ini intermezzo aja ya, intermezzo. Kita kembali ke yang topik utamanya. Iya. Nah, Mbak Kiki berapa bersaudara? Dua bersaudara. Saya Anak sama pertama adik, ya, iya. Anak pertama. Nah, juga dikenalkan dengan bisnis keluarga itu juga. Nggih. Oh, gitu. Tapi kebetulan adik baru di Kalimantan Timur. Oke. Nah, saya mau tanya Mbak, untuk kedepannya usaha ini akan seperti apa memang? Sudah pasti insya Allah akan menjadi lebih besar. Karena itu mudah-mudahan. memang Amin. target saya. Oke, aset untuk keluarga, iya kan, aset untuk keluarga. Mudah-mudahan ya ini bisa lebih besar lagi kayak gitu. Nah, untuk saya tanya, pemasaran marketingnya seperti apa di ini? Kalau untuk saat ini, kalau untuk media sosial sendiri kami hanya menggunakan Instagram. Tapi kami lebih kayak karena memang di desa ya Mas, kita lebih ke gedok tular. Gedok tular, waduh. Bisa disebutkan apa ini? Gedok tular ini apa ini? Jadi omongan dari orang ke orang. Oh, oke. Dari orang ke orang gitu. Misal hari ini kita nganter nyumbang. Nah, kan
itu yang naik 30 orang. Oke. Pasti dari 30 orang itu pasti mau ada yang piknik. Oke. Dari situ, Oke. dari orang ke orang, Dari orang kayak ke gitu. orang. Pernah apa ya namanya, mencoba untuk ke apa namanya, proposal via via ke kantor atau apa kayak gitu? Kalau itu dereng Mas, tapi memang planning kita ke depannya ngoten niku. Oke. Karena nggak seperti itu aja udah kewalahan ya melayaninya ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, kalau ada nggak sih misalkan ini buka lowongan atau apa gitu, misalkan nih ada teman-teman yang pengen saya gabung dong, saya join kayak gitu. Kalau untuk saat ini mungkin di bagian ini ya Mas, tim apa namanya yang tour dan travel, itu kan kayak bikin paket wisata. Oke, ya, itu paket wisata. Saya dari 1 tahun yang lalu pengen nyoba bikin, tapi kayak belum ini, belum apa ya, kayak itu kan kita perlu survei tempat, terus cari relasi channel, tapi ya kembali lagi ke perkuliahan yang saya kira bakal online terus, tapi ternyata tidak online. kan, Iya. gitu. Jadi mungkin setelah insya Allah nanti wisuda, saya langsung kemana? Boyolali. Kemarin kan dari Boyolali. Oh iya, kemarin dari Boyolali. Oh iya, di Boyolali ada tempat wisata baru. Iya. Cimory cabang Boyolali. Cimory cabang Boyolali. Iya. Tapi itu bukan tempat yang apa, teman LDR kan? Bukan. Yang LDR. Saya nggak nyebut teman-teman. Saya nggak nyebut, biar dia yang nyebut. Enggak, Mas. Memang kalau minggu kegiatannya kalau nggak ada acara gitu kita ke tempat wisata, tujuannya sambil survei. Kadang kan ada yang nanyain, Mbak kalau masuk ke sana tuh berapa? Nah gitu. kalau kita cuma lihat dari Google aja kan kadang Google itu nggak sesuai. Jadi kita harus mendatangi. Nah gini, kalau kita mau memakai jasa dari Kiki Trans kayak gitu, itu kita bisa menghubunginya di mana? Bisa langsung menghubungi saya via WhatsApp, bisa. Via WhatsApp, oke. Nomornya nanti boleh dicantumkan atau di private? Boleh dicantumkan. Boleh dicantumkan, tidak apa-apa. Oke, kayak gitu. Selain WA? WA bisa, Instagram pribadi boleh, Instagram Kiki Trans juga. Kiki Trans juga bisa. Di Instagram pribadinya siapa? Ervitax, agak susah sebutannya. Oke, nanti kita cantumkan ya. Nanti kita cantumkan kayak gitu. Nah, tadi kedepannya untuk gigitan seperti apa sudah disebutkan ya. Nah, untuk bisa menghubungi juga sudah disebutkan kayak gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan kayak gitu. Ini kan bisnis keluarga. Iya. Ya kan, bisnis keluarga. Tentunya ada keluarga yang lain dari keluarganya Mbak Kiki, saudara lah kan kayak gitu. Nah, dampaknya untuk saudara teman-temannya Mbak Kiki untuk sampai saat ini menurut Mbak Kiki seperti apa? Untuk saudara keluarga besar. Iya. Apakah kita bisa menggunakan kalau misalkan ada acara nih pakai punya Mbak Kiki nih free atau apa ya gitu, gimana? Biasanya kan untuk keluarga besar sendiri, kalau usaha sendiri sebetulnya punya orang tua mawon. Nah, kalau untuk keluarga besar ya pastinya kalau misal biasanya bapak yang sering aja, ayo besok liburan kata, nggak usah ini, paling nanti cuman kasih tips sopir aja gitu, nanti armada sama solar sudah dari keluarga. Kalau di persaingan antar travel, itu kan apa namanya ya, kuat banget ya. Nah, menanggulangi supaya itu tetap kompetitif dari Kiki Trans kayak mana? Kalau kami tetap menggunakan kan ada patokan harga dari, saya lupa namanya Mas. Antar travel itu ada? Ada. Oh, itu gitu. diatur. Oh ya, gitu. ada naungannya juga. Oh, dan saya itu ngerti kebetulan jadi judul skripsi saya. Oh ya? Kayak saya pengen gimana nih persaingan usaha di Jogja nih kayak Oke, gitu. Itu ternyata ada ya? Ada. Atau semacam paguyuban atau kayak mana? Iya, paguyuban Mas. Namanya Organda, ya. Organda. Iya, Organisasi Angkutan Darat. Oh gitu. Itu memang sudah ada kesepakatan patokan. Jadi misalkan tujuannya ke sana ya harganya segini kan gitu. Iya. Oh, harga paling atasnya segini, harga paling rendahnya segini kan gitu. Jangan sampai melebihi itu kan kayak gitu supaya tidak ada penjatuhan persaingan. Oke, kan kayak gitu. Keren juga ya. Nah, dan yang sering sering hadir Mbak Kiki juga. Kalau misalkan ada pertemuan kayak gitu. Belum sih Mas. Belum. Ada orang tua ya mungkin ya. Oke,
keren juga ini. Kiki Trans, saya baru dengar ya teman-teman semua. Ternyata Fakultas Hukum itu mahasiswanya luar biasa, multi talent juga. Ini teman-teman ada yang tahu nggak sih kalau Mbak Kiki punya asa kayak gini? Ada mungkin beberapa ya Mas, juga ada yang sering ngasih, misal ada keluarganya mau liburan atau apa gitu juga. Itu apa namanya, kayak apa ya namanya, terima yang jumlah besar atau jumlah kecil kayak gitu? Kami dari jumlah 4 orang, 7 orang, itu sampai 5 bulan bisa. Oke. Dari kami untuk wisata keluarga, kami antar. Oh gitu. Domestik atau dari internasional juga? Domestik. Baru domestik aja. Oh gitu. Domestik. Belum ke internasional ya? Belum. Kalau internasional nanti tak hubungi saya. Saya ngubungi. Nanti orderan internasionalnya dari Mas Koli. Boleh internasional ya. Asal kayak kita kan bisa kayak gitu. Memang nggak tertarik atau memang belum atau belum gimana? Mas. Rencana ada? Kalau rencana pasti ada gitu. Oh gitu. Pelan-pelan. Kalau untuk apa ya? TL-nya ada berapa? Untuk TL sendiri kami belum ada yang benar-benar pegawai tetap. Jadi nanti kalau memang ada yang membutuhkan freelance. Iya, freelance. Oh gitu. Nanti kami hubungi. Kalau untuk TL itu kan begini ya Mbak. TL itu sebagai apa namanya? Kalau menurut saya itu sebagai servis yang memang benar-benar sebagai kepuasan pelanggan ya, kepuasan pelanggan kayak gitu. Nah, untuk bisa menerima misalkan ngambil nih, kamu nih elitnya ya, kayak gitu, kriterianya kayak mana dari gitu? Yang jelas yang pertama cekatan. Ulet. Cakcep. Iya, iya kan? Gercep kalau berbilang. Iya, gercep. Gitu. Enggak ita itu kalau ita itu saya baru dengar ini, ita itu. Ini itu kalau saya tahu. Iya, ini itu. Oh gitu ya. Oh iya. Nggak ini itu cekatan ya, nggak ngeluh lah ya, nggak pengeluhan, kerja keras kan kayak gitu, tahan banting gitu. Nggak baper ya, tahan komplain yang jelas ya kan. Dan satu lagi betah melek. Betul, karena dari berangkat sampai pulang harus kebuka terus matanya. Iya ini gitu. Nah bagi Kiki ini mungkin ini apa ya, kayak harapannya ke depan Kiki Trans seperti apa? Kalau harapan sendiri semoga bisa memberikan pelayanan yang lebih luar biasa, terus bisa jadi usaha yang benar-benar bisa Mas, jadi ini buat masyarakat. Menguntungkan masyarakat. Menguntungkan ya, kayak gitu. Terus bisa nambah armada, bisa lebih besar lagi. Siapa tahu bisa jadi PT juga. Amin. Harapan ke depannya ya memang kita itu. Harus menggantungkan harapan itu mungkin ya kayak gitu. Kita juga usaha ya. Berusaha, ikhtiar ya kan. Mudah-mudahan ya terrealisasi dan terkabul niat baiknya kan gitu. Nah, jenengan kan ini sudah semester 7 nih. Iya kan? Semester 7 teman-teman semua. Nah, ngejarnya itu kalau nggak salah itu ada di bulan bulan Mei atau setelah intinya tahun inilah. Tahun ini kan kayak gitu. Untuk membagi waktu nih. Seperti apa Mbak Kiki sendiri? Kalau untuk saat ini saya tetap di nomor 1 kan di kuliah, Mas. Nomor 1 kuliah. Iya. Terus LDR-nya nggak nomor 1? Iya, itu nomor 1/4. Kan kalau itu kan bisa disambil ngapa-ngapain Mas, namanya LDR. Justru kalau dia pulang gitu malah semua kacauan kayak gitu. Ya, gitu. Berarti dia nggak usah pulang nih cerita. Ya jangan. Sebulan sekali dulu aja. Besok habis wisuda boleh lah setiap hari. Habis wisuda boleh kayak gitu. Yang apa namanya ya, LDR memang berat ya kan. Terus kuliah harus jalan, iya kan? Itu nomor 1 ya. Yang tadi 1/4. Aduh. Jadi sesi curhat ini nanti, Mas. Pokoknya kalau di OTT seperti kalau di OTT seperti ini. Ini kita tidak briefing dulu teman-teman semua. Ini apa adanya. Tapi tidak apa-apa kayak gitu. Kita doakan aja mudah-mudahan langgeng ya. Amin. Kayak gitu. Usahanya juga berjalan kayak gitu. Nah, harapannya sudah, terus kuliahnya mudah-mudahan sudah sesuai ya dengan target kan kayak gitu.
Nah, sukses untuk usahanya, sukses untuk karir dan kuliahnya, kan ya gitu. Pertanyaan satu saya jawab, kan ya gitu. Mau nikah atau mau lulus langsung kerja ataupun kuliah? Mau lulus langsung Usaha kan nikah. ada, udah mapan, ya kan? Monggo. Nggak sulit ini pertanyaannya. Mau lulus langsung nikah. Mau lulus langsung nikah? Iya. Teman-teman. Atau yang ada jauh di sana dengarkan ini. Oke. Terima kasih Mbak Kiki sudah hadir, sudah bisa berbagi dengan teman-teman OTT. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Matur suwun, sehat selalu ya, sukses untuk keluarganya, sehat untuk keluarganya dan usahanya sukses juga. Amin. Matur suwun sudah berbagi. Jangan lupa besok kalau misalkan kita undang lagi di part kedua hadir. Oke, terima kasih, sehat selalu. Itu tadi teman-teman semua yang bisa disajikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Terima kasih juga kepada semua sponsor yang sudah menginspirasi dengan kami dan sudah menyajikan informasi-informasi yang ada di Fakultas Hukum untuk kalian semua. Sukses selalu, salam OTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.